Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelum menuju ke cerita, mohon izin mau promo dulu. Ngingetin bawang gorengnya Wiji sekarang udah ready stock. Bisa didapatkan di Shopee atau Tokopedia. Untuk kawan-kawan yang berminat, nanti bisa cek link di bawah atau ya produk-produk yang ada di video ini. Terima kasih. Kita lanjut ke cerita. Jadi kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Esa. Mbak Esa di Blitar. Iya, di Blitar. Mbak Esa menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya belum lama, sekitar tahun 2012-an. Jadi di tahun 2012 tersebut, Mbak Esa itu lagi ya dirundung duka yang begitu mendalam. Karena ibunya Mbak Esa baru saja meninggal. Ya tentu saja rumah yang tadinya ramai menjadi sepi dan nggak enak banget lah. Nah di situ ada sesuatu yang terjadi sepeninggal ibunya Mbak Esa. Kita cerita dulu Mbak Esa sewaktu masih kecil. Dulu sewaktu masih kecil itu Mbak Esa pernah dibuat takut saat berada di dalam rumah, terutama di sebuah ruangan. Ruangan yang keseharian itu harus dilewatin terus, terutama saat mau ke belakang atau mau ke toilet, ke dapur dan sebagainya gitu. Ini ruangan masuk ke dibilang ruangan tengah ya bukan, dibilangan ya ruangan nanggung lah posisinya. Kalau digambarkan, nggak dikasih gambar, hanya digambarkan dengan kalimat. Ini rumahnya Mbak Esa, masuk itu ruang tamu depan. Di sebelah kiri ruang tamu itu ada sebuah kamar, kamar depan. Nah, setelah kamar depan, itu ruang tengah. Setelah ruang tamu, ini ada dua kamar. Nah, setelah ruang tengah, ada sekat. Di belakang dua kamar itu, ada satu kamar lagi. Nah, di sekat sama kamar yang belakang itulah lokasi yang ditakuti sama Mbak Esa. Terutama di ruangan yang bersekat, bukan yang kamarnya. Jadi di depan kamar tersebut itu ya. Ini cuman ruangan kotak. Dulu itu ibu naruh mesin jahit di sana. Kalau kamar yang paling belakang tersebut biasa dipakai untuk sholat sama untuk ada lemari besar di situ tuh untuk naruh pakaian dan ya beberapa barang yang memang nggak kepake gitu itu dimasukkannya tersebut. Di situ ada satu ranjang besar dan nggak dikasih kasur. Nah sholatnya itu di sana. Bapak ibu biasa sholat di tempat tersebut. Ini di seberangnya yang ada mesin jahitnya tersebut. Itulah tempat yang sangat ditakuti oleh Mbak Esa. Tentu saja ada alasannya. Saat masih kecil entah usia berapa, ini hari udah sore dan waktu itu yang namanya listrik di rumahnya Mbak Esa juga belum seterang sekarang gitu zaman sekarang. Listriknya masih listrik dulu tapi udah ada listrik. Lampunya di ruangan tersebut itu cuman pakai bolam, entah bolamnya berapa watt tapi yang nggak terang-terang banget. Kalau di ruang tengahnya itu sih pakai neon yang panjang gitu ya. Nah ini di ruangan tersebut pakainya lampu yang kayak gitu. Lampu-lampu kuning. Jadi sore itu lampu belum dinyala-nyalain dan Mbak Esa karena nggak merasakan apapun dan sudah terbiasa dengan rumah dan sebelumnya juga nggak pernah mengalami apapun sesuatu yang menyeramkan di rumah tersebut gitu ya. Maka dari itu ya Mbak Esa masuk rumah aja ke sana, mau ke belakang, mau pipis dan kemungkinan waktu itu jam 6 kurang seperempat lah. Hari memang udah senja, udah hampir masuk waktu udah sendekala gitu ya, udah masuk maghrib gitu. Nah ini masuk ke dalam sana, orang tuanya itu masih pada duduk-duduk di depan sana. Karena zaman dulu yang namanya, karena hiburan ini belum terlalu banyak gitu ya. Jadi duduk-duduk di teras sore, ngobrol sama tetangga, melihat orang lewat di depan rumah, pada jalan kaki, paling banter naik sepeda. Itu udah sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan tahun 2012 ya, tapi sebelumnya saat Mbak Esa itu masih kecil.
itu kondisinya semacam itu. Mungkin ya sama mirip dengan kondisi di tempat kawan-kawan yang mengalami zaman-zaman itu. Mungkin di tahun 90-an atau mungkin di 80-an akhir. Mbak Esa sendiri nggak menyebutkan usianya, jadi nggak terlalu tahu pastinya itu kapan gitu ya. Nah, Mbak Esa masuk ke dalam rumah sana, masih gelap, belum dinyala-nyalain. Pikirnya bapak sama ibunya ya nyalainnya tuh ntar sekalian masuk, gampangnya tuh begitu ya. Mbak Esa ke sana mau pipis, mau ke kamar mandi. Nah, begitu sampai di ruangan tersebut, sebelumnya Mbak Esa itu mendengar mesin jahit itu bunyi kletek-kletek mesin jahit yang masih pakai genjot gitu loh. Mesin jahit lama itu bunyi ketak-ketak gitu kan. Loh, kok ada yang ngejahit? Itu siapa ya? Mbak Esa pun dengan pedenya gak inget ibunya itu ada di depan, atau mungkin kakaknya atau siapa. Mbak Esa punya kakak ya, kakak perempuan bisa jahit juga. Nah, ke situ mendekat dengan sangat pedenya, ngelongok kan. Ini kan pintu tapi tanpa daun pintu. Ngelongok begini, itu diliatin ya cuman hitam begitu lagi duduk di depan mesin jahit seolah-olah lagi menjahit sesuatu. Dilihatin sama Mbak Esa, ini apa sih ya? Ini siapa ya? Kurus, yang keinget itu lengannya. Lengannya itu kecil banget. Dan sepertinya dia tuh pakai kemben, cuman warnanya itu ya karena pengaruh gelap itu tadi. Jadi seolah-olah itu kayak hitam semuanya warnanya, warna gelap. Rambutnya disanggul. Terus apa? Kayak ada ekor pocinya. Ekor poci itu mungkin kayak wayang gitu ya. Rambut-rambut wayang kulit itu kan ya ada lengkungannya begitu macam-macam. Pokoknya kurang lebih itu seperti hidungnya itu mancung panjang. Nah itu akhirnya Mbak Esa kok kayak wayang lagi ngapain di situ. Cuman kalau wayang kulit itu kan ya wayang kulit gepeng gitu ya. Ini tuh enggak, kayak bentuknya tuh manusia. Dagunya lancip, hidungnya lancip. Di belakangnya itu ada ekor poci katanya. Itu seperti itu, poci yang buat nuangin teh itu ya. Dilihatin, kok kayak wayang. Terus Mbak Esa ke belakang sana, udah lewat begitu aja sambil terus mikir, itu siapa ya, itu siapa, pipislah dia gitu. Nah, begitu udah pipis, selesai, Mbak Esa pun balik lagi ngelewatin tempat tersebut. Cuman udah mikir, itu siapa ya? Karena nggak pernah punya pengalaman yang aneh-aneh di rumah tersebut. Pikirannya tuh masih normal, masih sehat. Jadi nggak mikir yang bagaimana, cuman berpikir, itu tuh apa ya kira-kira ya? Masih kayak gitu, belum ada jawaban. Dia balik lagi, dan si sosok itu tuh udah berdiri, bukan duduk di mesin jahit itu lagi, tapi berdiri di tengah-tengah ruangan tersebut. Berdiri ngadepnya ke arah Mbak Esa. Nah, di situ dilihatin, dia berdiri. Dilihatin lagi sama Mbak Esa untuk keberapa kalinya, merekam bentuknya itu seperti apa gitu ya. Ya matanya ndak kelihatan, ya cuman kelihatannya itu gelap begitu doang sama badan pundak kurusnya itu loh. Setelah itu maju ke depan sana, ke ruang tengah. Disitulah Mbak Esa itu baru nyadar, kok kayak wayang ya gitu ya. Kok kayak wayang, larilah si Mbak Esa ke depan, dan entah kenapa dia itu inget banget. Yang namanya sekujur badan itu tiba-tiba tuh merinding dan agak-agak lemes gimana. Daripada Mbak Esa nanti terjatuh di situ nggak bisa kemana-mana, langsung dia lari ke depan. Dan disitulah karena hampir jatuh, akhirnya apa, sempoyongan gitu kan, nabrak bapak sama ibunya yang lagi duduk di teras. Dulu nabrak bapak sama ibunya kan kaget, kamu kenapa gitu, lari-lari maghrib begini lari-lari, bahaya. Pak, Bu, ada wayang, kata si Mbak Esa. Wayang di mana, kata si bapak kan. Itu di mesin jahitnya ibu. Nah si ibu pun, Pak, udah yuk masuk yuk, kata si ibu begitu. Udah yuk masuk yuk. Bu, tapi ada wayang, kata si Mbak Esanya. Ibu pun jadi, iya juga gitu ya, terlihat dari keraguannya. Iya gimana, udah Bu, enggak apa-apa Bu, ini bentar lagi juga adzan, ya udah masuk aja. Iya itu Pak, lampu Pak belum dinyalain. Akhirnya dinyalain lah sama bapaknya, jetrak, terang semua begitu kan, ada cahaya lah dibandingkan tadi itu masih gelap. Mbak Esa pun ngomong terus sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, kok ada wayang, itu siapa ya gitu, ada wayang itu siapa? Udah, bapak sama ibu cuman bilang begitu, udah, ayo sana ambil wudhu terus kita sholat, kata si bapaknya. Ya akhirnya Mbak Esa pun nurut, ngelewatin ruangan itu lagi. Itu tadi berdirinya di sini, terus duduknya di sini, kata si Mbak Esa.
berusaha menjelaskan ke ibunya, tapi ibunya itu kayak menolak. Kemungkinan karena takut kali ya, atau mungkin sebenarnya ibu itu udah tahu, cuman karena nggak mau ketakutan juga, ibunya itu cuman cuek aja ngeluyur ke belakang sana. Ya sama Mbak Esa berdua. Udah ambil wudhu, habis itu tuh sholat. Sholatlah mereka di atas itu tadi, di dalam kamar yang seberangnya mesin jahit itu ya. Mbak Esa kan di belakang gitu sebagai makmum. Nah ayahnya udah ngimamin, sholat udah berjalan. Biasa iseng-iseng nengok-nengok begini ke arah sana, ke ruangan tersebut. Pas awal-awal nengok, itu ya nggak melihat apapun. Oh kosong, cuman kosong doang. Tapi begitu nengok ke berapanya, di situ Mbak Esa ngelihat lagi, si sosok tadi yang kayak wayang, itu lagi ngintip begini, lagi ngintip ke arahnya si Mbak Esa di pintu kamar. Loh di situ dilihatin lagi sama si Mbak Esanya. Terus apa Mbak Esanya? Ngomong, kamu siapa? Gitu ditanya, kamu siapa? Lagi sholat ngomong begitu kan. Terus udah akhirnya dilanjutkan. Terus Mbak Esa balik lagi ke sholat. Dilihat ke sana itu dan tidak ada. Begitu selesai, ibunya itu nanya, Sa, kamu ngomong sama siapa? Ditanya sama ibu. Bu, wayangnya tadi ngeliatin bu, kata si itu ya. Hah? Ngeliatin? Ya ngomong lagi, Pak. Udah enggak apa-apa katanya. Udah enggak apa-apa. Akhirnya apa? Udah selesai. Mbak Esa pun kayak dibikin, udahlah kamu tenang aja, nggak usah yang gimana-gimana, kamu nggak usah takut, seolah-olah itu nggak ada apa-apa. Turunlah mereka dari tempat tersebut, keluar ke ruang tengah. Di situ nonton TV. Bapak itu berdiri di tempat tersebut, di ruangan mesin jahit itu. Berdiri cuman di sana, ya nggak tahu. Mbak Esa pun nggak menanyakan itu ya, balik lagi ke TV dan akhirnya Mbak Esa pun lupa. Udah, itu pengalaman pertama Mbak Esa itu bertemu dengan sosok yang mirip wayang. Sampai akhirnya waktu pun berjalan. Mbak Esa entah ini udah berapa lama, tapi kayaknya nggak terlalu lama dari kejadian yang pertama karena Mbak Esa itu juga waktu itu masih kecil. Kejadiannya itu kali ini pagi hari, pagi buta bener-bener, masih mungkin sekitar jam 5 atau setengah 6 selepas subuh gitu ya. Mbak Esa pagi nggak dibangunin, biarin aja, bangun itu agak sedikit siang. Bapak sama ibunya itu udah bangun dan mereka berdua itu posisinya di belakang rumah semuanya. Udah mulai kesibukan, termasuk kakaknya juga. Mbak Esa bangun sekitar jam, ya itu tadi, selepas subuh lah, antara jam 5 atau setengah 6 pagi, masih gelap di luar. Mbak Esa utuk-utuk, lampu kan udah pada dimatiin ya, gelap-gelapan begitu. Ngelewatin ruangan itu lagi, mau ke belakang sana, mau pipis lagi. Nah saat sampai di ruangan itu, tiba-tiba Mbak Esa nengok, ada dia lagi di mesin jahit gitu ya. Cuman posisinya itu udah ngeliatin Mbak Esa, kali ini tuh kelihatan matanya. Cuman matanya itu bukan mata yang menyala atau apa, ya kayak mata orang biasa itu, cuman warnanya tuh kayak putih ya. Ada mulutnya tuh lancip, nyengir begitu, kelihatan giginya tuh kecil-kecil, kayak gigi bayi, katanya gigi balita gitu. Mbak Esa di situ kan mulai ya ketakutan di situ. Kok serem gitu. Dia pun mau lari ke sana, dipegang tangannya si Mbak Esa sama si sosok tersebut, dipegangin bener-bener perasaannya Mbak Esa gitu. Ini dipegangin, dia tuh nggak bisa kemana-mana, di situ aja. Akhirnya teriak-teriakan, bapak tuh teriak-teriak. Bapaknya pun kedebugan gitu sama ibunya, masuk ke dalam. Kenapa? Kamu kenapa? Di situ posisinya Mbak Esa itu udah jongkok, udah nangis. Kamu kenapa? Pak, setan gitu, ditunjukkan ke situ. Ya enggak ada apa-apa di sana. Sudah. Bu, nyalain dulu lampunya, nyalain. Akhirnya lampu di tempat itu pun dinyalain. Ya sudah, nggak kelihatan apapun lagi, cuman barang-barang di sana ya. Di situ nangis, nyampe ngompol. Orang tadi kan rencananya mau pipis ya, ngompol di situ. Lah kamu ngompol. Pak, aku takut Pak, ada setannya. Pak, setannya megangin aku Pak, tadi setannya megang. Nah disitulah habis dibersihkan, habis bersih-bersih, ada momen ngobrol sama bapak sama ibu. Esa, kamu kenapa gitu kan? Pak, aku ngelihat itu Pak, wayang yang kemarin itu, yang dulu aku pernah lihat itu sih Pak. Aku ngeliat mukanya, katanya mukanya tuh ya serem, mukanya tuh lancip-lancip, hidungnya lancip, giginya kecil-kecil Pak.
Terus apa? Tadi dia megangin aku, kata si Mbak Esa. Aku dipegangin, nggak boleh pergi. Nah, di situ ibunya pun, Pak, udah sih Pak, itu diurusin, kata sini ya, itu diurusin. Iya, kata si bapak begitu kan, sampai akhirnya diuruslah. Ya, Mbak Esa sendiri tidak terlalu ngerti, cuman kurang lebih itu manggil orang pinter, manggil orang mengerti yang mungkin bisa mengurusi hal-hal semacam itu. Hal itu dilakukan dan alhamdulillahnya memang sosok tersebut setelah dibilangin udah nggak ada kok, udah pergi gitu. Nah, si orang pinter itu ngomong sama Mbak Esa, udah nggak usah takut, ini udah tak masukin ke botol, nanti mau dibuang ke sungai, kata si orang tersebut. Mbak Esa kan ya percaya aja, dan memang beneran setelah itu kejadian tadi udah nggak ada penampakan seperti itu. Ya, Mbak Esa sering lewat sana, ada trauma juga, tapi ya memang nggak melihat apa-apa, kayak semuanya itu udah kembali normal lagi gitu ya. Nah, akhirnya sudah, waktu pun beranjak, waktu pun berlanjut sampai Mbak Esa itu dewasa, yaitu di tahun 2012. Tahun 2012, ibunya Mbak Esa pulang, ibunya Mbak Esa itu meninggal. Nah, udah meninggal ya, di tengah kesedihan tersebut, Mbak Esa itu kan yang ada kepikiran itu cuman ibu begitu ya, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu, kondisinya itu udah mulai stabil ya, harus membiasakan diri tanpa ibu gitu ya, intinya udah menyesuaikan. Nah, pada suatu saat bahkan Mbak Esa pun udah nggak inget dengan kejadian tersebut gitu ya. Ini malam-malam sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam lah, Mbak Esa itu baru dari belakang habis ngangetin sesuatu, habis ngangetin makanan buat nanti besok pagi supaya nggak basi. Nah, begitu udah selesai, Mbak Esa kan lewat ruangan tersebut ya. Saat lewat ruangan sana, ini udah ada kebiasaannya tuh dimatikan kalau malam di tempat itu, karena nggak ada fungsinya juga. Lampunya yang dinyalain itu lampu dari kamar. Lampu dari kamar nyorot keluar, tapi nggak terlalu terang juga. Nah, di situ Mbak Esa lewat dari arah belakang. Menuju ke sana, mesin jahit masih di posisinya di situ, cuman kondisinya memang udah rusak. Ibu sendiri, kakaknya itu udah nggak pernah pakai. Jadi ya hanya teronggok di sana gitu. Nah, Mbak Esa lewat ke situ melihat ada seseorang yang lagi duduk di sana, dan itu betapa kagetnya Mbak Esa. Karena yang duduk di mesin jahit tersebut itu adalah sosok yang pernah dilihatnya sewaktu masih kecil. Itu adalah sosok wayang tersebut, wayang perempuan, dan kali ini tuh terlihat lebih jelas. Badannya itu bungkuk, pakai kembennya pun terlihat kecil karena kurus gitu ya. Tangannya itu kecil banget ya, kayak tangan wayang, ketamplengan kayak gitu. Bagian rambutnya pun ada, ini ngelihatnya dari sisi belakang gitu ya. Ini lagi duduk di mesin jahit tersebut, seolah-olah ada kursinya, padahal di sana itu nggak ada kursi. Mbak Esa, loh kok dia lagi? Tapi memang kebutuhan aku tuh mau masuk. Kalau misal aku di dapur, terus aku takut di dapur itu nggak ada pintu keluarnya soalnya. Ada pintu keluar di belakang, cuman begitu keluar kan ke kebun, itu serem lagi. Mendingan aku ke depan sana. Akhirnya apa? Mbak Esa pun berjalan, memberanikan diri untuk ngelewatin si sosok tersebut yang lagi duduk di sana dengan kepalanya yang sekali-kali tuh goyang-goyang, gerak-gerak kayak gitu. Nah, mendekat ke situ, Mbak Esa itu ngelirik gitu kan, ngelirik ke arah mesin jahit. Ya, si sosok kayak wayang tadi, ini jarinya panjang-panjang, beneran kayak wayang, cuman versi 3 dimensinya lah, seperti itu ya. Nah, ini jarinya panjang-panjang, kukunya juga panjang. Terus apa? Dia tuh kayak lagi mainin jari begitu di mesin jahit tersebut, di atasnya tuh kayak lagi mainin begini. Mbak Esa kan lewat mukanya si sosok tadi nunduk ke arah jarinya kayak lagi sibuk sendiri. Begitu Mbak Esa tepat di samping tapi lewat dikit ke depannya, sosok itu tuh ngelirik begini ke arahnya Mbak Esa. Lagi-lagi muka yang sudah lama nggak dilihat itu kembali muncul, dan kali ini lebih jelas lagi. Ternyata mukanya, kontur dari kulitnya itu nggak seperti kulit manusia. Konturnya itu kayak tanah, pecah-pecah. Oh, kayak kayu lebih tepatnya. Kayak kulit kayu pohon kayak gitu. Mukanya juga sama semacam itu, matanya itu putih.
dan gigi kecil-kecilnya itu masih berada di sana, masih berada di mulutnya seperti yang pernah dilihat dulu sampai nyengir si sosok tadi. Cuman begini nyengir, sama ada bunyi tak 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 tak, tak itu dari mulutnya. Mbak Esa langsung lari ke depan sono, keluar rumah gitu ya. Ini kamarnya bapak itu cuman dilewatin begitu aja. Langsung lari keluar rumah ke sono, ketakutan duduk di teras kan di sana. Berharap ada tetangga yang lewat atau apa. Bapaknya, Mbak Yunya udah nggak di situ ya. Ini cuman sama bapak doang. Bapak itu mungkin udah tidur atau apa, cuman aku buat masuk lagi buat bangunin bapak itu nggak kepikiran. Lebih memilih duduk di teras di sana yang sepi, sendirian, bener-bener sendirian. Nah di situ Mbak Esa itu mendengar ada bunyi kletak-kletuk, kletak-kletuk, kayak mirip bunyi kayu semacam itu. Loh kok ada bunyi kletak-kletuk, jangan-jangan dia kesini, jangan-jangan dia kesini. Mbak Esa kan duduknya di ujung teras di sana ya. Beneran sosok tersebut itu duduk di sampingnya Mbak Esa. Dia nggak berani nengok, cuman ngelirik di bawah itu yang melihat kain jaritnya doang. Kain jaritnya itu kain jarit yang ya dibilang bagus banget enggak, dibilang hancur juga enggak. Kain biasa lah begitu ya. Kain biasa cuman dengan warna yang gelap. Ini siapa sih gitu sebenarnya gitu. Terus apa? Bunyi selanjutnya yang didengar oleh Mbak Esa, karena Mbak Esa nggak berani ngeliat ke arah mukanya, itu bunyi tak 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 gitu lagi di sampingnya Mbak Esa. Dan itu tuh sumpah serem banget, susah buat ngegambarin seremnya tuh kayak apa. Duduk nggak ada 1 meter bener-bener di sampingnya. Mbak Esa ngelihat ya tangannya pun bentuknya kayak kayu, cuman ya tipis-tipis, kurus semua, jari-jarinya pun panjang. Dia duduk begini di sampingnya, ngeluarin itu terus tak 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 tak, nanti tambah cepet tak 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 nyampe kayak gitu, dan nanti balik lagi tak 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 tak. Nah di sanalah Mbak Esa akhirnya apa, karena yang dia rasakan itu satu, takut, udah di puncaknya gitu, puncaknya takut. Kedua apa, gak bisa bergerak, cuman bener-bener kayak terpaku di situ. Mbak Esa pun gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun itu sekitar jam 1 pagi. Itu pun dibangunin tetangga yang lewat. Ada bapak-bapak kayak lagi ngeronda semacam itu kan. Ada beberapa orang terus yang ngeliat Mbak Esa itu posisinya lagi kayak gitu. Akhirnya dibangunin kan, Mbak Esa, bangun. Nah kata yang sebagian itu bangunin bapak, dan akhirnya bapak pun bangun. Dosa, kamu kenapa? Mbak Esa langsung nangis. Pak, aku tadi itu Pak. Ya sudah, masuk dulu, nggak usah ngomong ke tetangga dulu gitu ya. Ya udah masuk Pak, makasih ya katanya. Emang kenapa Pak? Udah tahu, Esanya kan belum cerita gitu. Nanti gampang kata si bapak. Akhirnya masuklah Mbak Esa ke dalam rumah di sana, cerita Pak. Yang itu datang lagi Pak, kata si ini. Nah bapak pun diem gitu kan. Pak, itu sebenarnya siapa dan apa sih Pak? Akhirnya bapak pun buka omongan di sana. Bapak sendiri sebenarnya tidak terlalu mengerti masalah hal ini. Ini kan rumah bukan bapak yang bangun, tapi kakekmu yang bangunin dulu gitu ya. Dulu banget itu kakekmu yang bangunin, dan memang kakek itu dulu juga pernah cerita kalau rumah ini tuh ada yang nungguin, ada yang jagain. Siapa Pak? Bapak kan nanya begitu kan. Ya itu ada sosok wayang, kata si ininya. Tapi ndak apa-apa, dia itu ndak jahat, kata si kakek. Oh jadi gitu ya Pak ya? Iya, udah ndak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Mau disuruh pergi juga susah, katanya begitu, kata si kakek. Oh gitu ya. Ya itu. Nah akhirnya penjelasan dari bapak, sosok tersebut itu memang penghuni sana gitu ya. Emang penghuni sana dari dulu banget, bahkan sebelum rumah itu dibangun itu udah sering mondar-mandir. Itu kan sebelumnya kebun. Nah si sosok wayang itu udah sering mondar-mandir di tempat tersebut, dan menurut kakeknya dia itu kesepian. Loh kesepian gimana? Ya dia itu nggak ada temannya, makanya kadang suka iseng, suka nampakin diri atau apa. Itu nggak ngapa-ngapain kok, dia nggak ada maksud buat nakut-nakutin atau apa. Dia itu karena kesepian aja, katanya begitu. Makanya nyari teman atau nyari apa. Dan ya mungkin bapak sendiri itu bapak ndak pernah lihat, kata si itu ya. Cuman ibumu
dulu sama kayak kamu. Ibumu yang tahu duluan, pernah ngelihat katanya begini-begini. Bapak tahu itu dari cerita doang, dan pada saat itu Bapak nggak pernah cerita ke ibu kalau di rumah ini tuh ada begini-begininya. Takutnya kan ibumu takut. Kakek pun nggak pernah cerita, tapi ibu membuka ngomongan kayak gitu. Pak, aku itu ngelihat kayak ada wayang, Pak, wayang perempuan, Pak. Bapak pun kaget, debluh. Berarti ibunya Esa ini bisa lihat gitu kan. Dan Bapak kan nggak pernah cerita ke kamu juga, Sa. Iya, Bapak nggak pernah cerita ke aku dulu. Dan aku ngelihat duluan, ya seperti itulah intinya ya. Jadi Bapak nggak cerita, Ibu nggak cerita, tapi Mbak Esa itu melihat langsung sosok tersebut memang berada di tempat itu. Nah akhirnya dari situ, Pak terus gimana ini Pak? Kalau kayak gini terus aku takut. Udah ndak apa-apa kata Bapak, ndak usah takut. Ibumu juga lama-lama berani. Ibumu itu hampir setiap hari ngelihat. Ya ini Bapak ngomong terus terang aja, maksudnya daripada kamu nanti kaget atau gimana kan. Ibu itu sering ngelihat ya duduk di situ di mesin jahit atau di mana. Kadang juga misal kita tidur, kita suka ditengokin katanya, suka berdiri tiba-tiba di sampingnya. Ini kata ibu ya. Tapi ya begitu Bapak ngasih tahu kamu supaya kamu itu tidak terlalu takut. Pak, ya aku takut Pak, kata situ. Ya awal-awal mungkin kamu takut, tapi udah biasakan. Bapak sih enak, Bapak ndak ngelihat, kata situ ya. Ya iya, justru Bapak itu pengen ngelihat, tapi malah anehnya Bapak kok nggak bisa ngelihat. Kalau Mbak Yu bisa lihat enggak? Mbak Yumu pernah ngelihat di situ? Artinya yang ngelihat itu cuman perempuan dong Pak gitu. Enggak, kakek ngelihat, kakek itu kan laki-laki dan kakekmu tuh ngelihat. Cuman Bapak doang yang nggak ngelihat gitu kan. Yo Bapak juga nggak tahu untuk masalah itu. Suka-suka dia kali mau nampakinya ke siapa. Kalau Bapak malah berharap ngelihat dan pengen tak ajak ngobrol katanya. Nah begitu Bapak ngomong seperti tadi, ini kan udah tengah malam, udah dini hari gitu kan. Terdengar bunyi tak 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 tak. Itu dari arah mesin jahit. Ini si Mbak Esa rasa-rasanya tuh pengen lari, pengen kabur dari tempat itu. Cuman ada Bapak yang bisa buat ngumpet. Langsung pegangan sama Bapaknya. Itu Pak, suara itu Pak. Tak 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 gitu kan. Bentar-bentar kata si Bapak. Bapak tak bangun, mau tak tengokin. Bapak bisa ngelihat atau enggak. Akhirnya Bapak maju ke sana. Mbak Esa itu di belakangnya ngikut dengan jarak mungkin 1 meter berjarak gitu ya. Bapak sepertinya agak-agak takut. Cara melangkahnya pun ragu-ragu gitu. Nengok ke arah Mbak Esa. Terus balik lagi ke sana. Dan ditengok di situ, Bapak itu cuman diem aja. Karena apa? Bapak itu ternyata melihat juga sosok tersebut lagi di mesin jahit, lagi ngeliatin Bapaknya begini dengan mata yang gak berkedip itu, dan mengeluarkan bunyi tak 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 gitu. Semacam itu. Bapak pun udah cuman diem di sana itu selama beberapa menit, cuman nengok ke arah Esa. Ada Pak, ada. Bapak ngelihat katanya begitu. Udah ya Mbah ya. Terus akhirnya Pak, Bapak pun melengos ke sana, ke arah depan, pindah ke ruang tamu. Pak gimana Pak, gimana? Udah ndak apa-apa, kata si Bapak. Ternyata serem ya saya. Emang serem Pak, kata si Mbak Esa. Tapi ya udahlah biarin aja. Toh dia juga nggak ganggu, dia nggak nakal. Tuh kan Bapak akhirnya ngelihat juga. Iya Bapak juga gak tahu gitu, tiba-tiba kok melihat. Sebelumnya Bapak itu gak pernah melihat sama sekali. Ya udah kan Bapak percaya kan, Bapak percaya. Iya Bapak percaya, tapi udah kita ndak usah takut, kata si Bapaknya. Udah kita nggak usah takut, biasa aja. Cara paling baik itu dengan cara nyuekin katanya. Iya sih Pak, pengen aku cuekin Pak, cuman kalau sekarang belum bisa, kata si Mbak Esa. Aku tuh masih ngeliat gitu ya, aku masih kaget. Dan akhirnya waktu pun berjalan, Mbak Esa jadi makin sering ngelihat. Gak cuman malam hari doang, termasuk pagi. Sebelumnya juga ada pengalaman pagi ya, sore hari, siang hari pun ngelihat. Tapi itu dengan kondisi yang lumayan cukup gelap baru bisa ngelihat. Kalau misal lagi terik-teriknya kayak gitu ya nggak bakalan muncul. Cuman kalau misal lagi mendung banget, meskipun jam 1 siang, itu suka tiba-tiba nongol. Kalau enggak itu cuman suara doang. Tek 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 tek. Itu suara khas banget.
Bahkan saat si Mbak Esa itu lagi duduk di ruang tamu misalkan ya, lagi nunggu temannya katanya mau datang, suara itu kedengeran. Tek 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 tek. Ini kayak mirip suara tokek yang mau bunyi gitu ya. Sekencang itu, sekeras itu. Dan Mbak Esa langsung, dia mau lewat. Udah Mbak Esa tuh cuman diem aja. Dia nggak berani menengadah atau nengok atau. Dan ya lama-lama hal itu pun menjadi terbiasa sama Mbak Esa. Waktu pun berlanjut, mungkin dalam kisaran sekitar 1 atau 1,5 bulan ke depannya setelah Mbak Esa makin sering melihat sosok tersebut, Mbak Esa itu makin berani saat lewat di rumah ya, misal lagi duduk atau berdiri di sana, Mbak Esa itu cuma nyapa, "Mbah," cuman begitu doang, terus ke belakang. Nanti pulangnya pun begitu, "Mbah, udah malam, Mbah, tidur." Malah kayak dianggap seperti orang katanya, dan nggak seserem dulu lagi karena udah terbiasa ngelihat ya. Dan memang Mbak Esa sendiri nggak pernah diapa-apain, jadi ya kayak gitu, "Mbah istirahat, Mbah, Mbah dahar, Mbah, Mbah maem, Mbah," gitu ya, "Mbah mandi, Mbah." Sering misal ketemu Mbak Esa mau ngapain itu ya ditawarkan ke si Mbah tersebut. Dan udah sampai sekarang Mbak Esa itu masih menempati rumah tersebut bersama suaminya, juga ikut ke sana bersama anaknya juga. Dan untungnya sampai sekarang anaknya Mbak Esa itu udah lumayan cukup gede, tapi apa? Mbak Esa nggak pernah cerita perihal tersebut dan belum ada laporan sama sekali dari si anak. Si anak itu tumbuh normal, nggak ada yang gimana-gimana. Sementara Mbak Esa masih ngelihat. Mbak Esa ngelihat, anaknya itu nggak ngelihat. Bahkan apa, sampai Mbak Esa itu sempat ngomong, "Mbah, yang ngelihat aku aja, Mbah. Anakku jangan dikasih lihat, nanti ketakutan, kasihan," katanya begitu kan. Tapi yang nggak dijawab, cuman tek 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 begitu doang. Nah, habis itu ya belakangan sosok tadi yang mirip wayang tersebut memang intensitas atau frekuensi kemunculannya itu mulai berkurang. Jadi nggak sesering dulu banget. Sekarang itu udah benar-benar berkurang, apalagi mesin jahitnya itu udah dipindah. Nah, di situ Mbak Esa itu sempat kepikiran, ini sebenarnya bawaan dari mesin jahit atau enggak? Tapi ya nggak mungkin, kata kakek. Ini dari sebelum rumah ini dibangun, saat masih kebun, saat kakek itu bersih-bersih nebang pohon pisang atau lagi bersih-bersih kebunan tersebut, kakek pun melihat, kenalnya itu dari situlah. Jadi kayaknya ndak mungkin ya kalau dari mesin jahit. Cuman semenjak mesin jahit dipindah ke belakang dan karena memang udah lapuk, udah karatan, sosok itu tuh udah kayak boleh dibilang menghilang. Sampai sekarang udah lama, sampai cerita ini masuk beberapa bulan yang lalu, itu katanya udah hampir 1 atau 2 tahun itu nggak pernah ngelihat. Mungkin karena Mbak Esa juga udah makin sibuk dan hal yang lain, dan anaknya pun sampai sekarang itu belum melihat sosok tersebut. Nah, itu aja satu cerita dari Mbak Esa mengenai wayang gitu ya. Satu sosok yang mirip wayang, tapi bentuknya itu 3 dimensi. Itu aja, terima kasih banyak Mbak Esa. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk kawan-kawan kemarin yang sudah berkenan mampir di channel Rimbiana untuk menikmati musik lagu-lagunya. Terima kasih banyak, mohon dukungannya, dan apapun itu yang diberikan kawan-kawan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa order bawang gorengnya, wijinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.